Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Pernahkah kalian keluar rumah pada malam hari dan melihat lampu-lampu di taman yang indah? Kemudian berpikir, bagaimana lampu-lampu ini bisa menyala ya? Jika sebelumnya kita belajar tentang listrik statis, sekarang kita akan belajar listrik dinamis. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah mendeskripsikan 1. Arus listrik, 2. Hantaran listrik, dan 3. Rangkaian listrik. Arus listrik adalah perbandingan jumlah muatan yang mengalir pada suatu titik dengan penghantar dengan waktu T yang ditempuhnya. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Secara matematis, besar arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Dengan I adalah arus listrik satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, T adalah waktu dengan satuan second. Mungkin kalian sering melihat instalasi listrik di rumah kalian seperti ini. Mungkin kalian juga pernah mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Sekarang kita akan belajar bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Mengapa kabel digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke peralatan elektronik? Karena agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contohnya, tembaga, perak, dan emas. Sedangkan isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Sedangkan bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor listrik adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Perhatikan tabel berikut. Coba pikirkan bahan apakah yang paling baik digunakan sebagai konduktor listrik? Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga dapat dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Dengan R adalah hambatan kawat, Rho adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, dan A luas penampang kawat. Apakah kamu tahu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus, tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Ini adalah rangkaian listrik paralel, sedangkan ini adalah
rangkaian listrik seri. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Jadi, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah total arus listrik yang masuk melalui titik I1 ditambah dengan I4 sama dengan jumlah total arus listrik yang keluar dari titik I2 ditambah dengan titik I3. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.